lagi di Cici Channel. Oke, hari ini kita masuk ke simulator lagi ya guys. Oke guys, dari ini aku mau lanjutin story yang kedua ya, yaitu pocong. Kak, kenapa suaranya nggak serius kayak nyamak gitu yang ngomongnya? Halo guys, suaranya pelan-pelan asik gitu loh kak. Dan meme itu karena aku malas. Oke guys, di sini aku nyebut pocongnya Poci aja ya, biar ini apa tuh rata-rata virusku kan bocil atau masih kecil semua kan, anak-anak gitu kan guys. Wih, ini bagus gak sih? Bocil nggak sih kelihatannya? Oke. Karena hampir semua virusku tuh bocil semua alias anak kecil, jadi aku akan sedikit lebih apa ya, lebih sedikit nggak terlalu bikin takut lagi nih, kayak gini lah. Bagus tuh sambil main-main guys. Ingat ya semuanya, ini hanyalah karangan dan jangan dianggap serius, apalagi sampai komen. Pokoknya jangan serius amat lah. Wah, ini tinggi kata Sakura. Bener tuh, ini tinggi banget. Guys, jangan lupa like yang banyak guys, biar Sakura nggak takut lagi. Terima kasih guys. Oke. Sekarang kita bakal nunggu ini turun sambil cerita tentang asal mula Poci alias pocong. Kita dimulai dari seorang cowok, kita sebut saja dengan Roni. Roni adalah cowok yang hebat, pemberani, dan pintar. Suatu hari, Roni diajak teman-temannya untuk pergi berjalan-jalan. Roni setuju tanpa memikirkan hal yang aneh, karena rata-rata temennya itu benci sama dia, apalagi yang ngajak dia. Anggap aja namanya itu siapa ya enaknya? Iya, namanya itu Yuke juga orang yang pintar, sering dapat rank 1 sebelum Roni datang ya. Nah, di situ itu tampak biasa-biasa saja, tapi yang anehnya dia disuruh masuk ke kastel ini. Pasti nggak kelihatan ya kan guys. Pokoknya kastel yang ada di depanku ini, dia disuruh masuk ke situ sendirian. Itu katanya sih kastel berhantu, dia harus menguji keberaniannya kan. Dia akhirnya ikut turun dan akhirnya bermain di sana. Tapi pas jam 12 teman-temannya tiba-tiba mendorongnya di suatu ruangan yang gelap, hampa, dan tidak ada siapa-siapa maupun makanan. Dia didorong dengan sangat keras, dikunci dari luar. Terdengar suara ketawa mereka seperti ini. Roni, kamu bodoh sekali. Aku akan menjebakmu. Tak ada siapapun yang membelahmu, karena kamu adalah siswi yang berpotensi dan benar-benar pintar. Bener tuh, udah pintar, pemberani, tapi sombong. Harusnya kamu dong yang juara pertama, bukan si Roni pakai kacamata itu. Sebut mereka dengan saling tertawa. Tiba-tiba ada suara aneh yang seperti apa gitu. Suara itu datang dari luar, seperti ada langkah kaki Poci. Roni yang mendengar langkah kaki itu dan mengingat ibunya bahwa setiap kali dia mendengar langkah kaki Poci, dia harus bersembunyi di lemari atau dimanapun yang Poci tidak bisa lihat. Poci tidak bisa menunduk atau menenangnya, tapi Poci hanya bisa melihat ke depan. Akhirnya dia bersembunyi di bawah kasur usang yang lama ditinggalkan pemiliknya. Di bawah kasur yang sangat dingin itu, Roni
tinggal di paling pojok. Dia berdiam diri, duduk dengan rasa kesepian dan nangisan yang dahsyat. Teman-temannya berteriak sangat kencang, meminta tolong untuk siapapun. Bukakan pintu, atau lebih tepatnya sepertinya mereka diapa-apakan oleh Poci itu. Mereka berteriak, lalu suara terakhir yang hanya bisa didengar ini adalah Clara, selaku pacar dari orang yang jebak Ronnie. Dia dengan lantang dan sedikit takut, atau understand, kalian tahu sedikit ketakutan. Dia berteriak, tolong, lepaskan kami. Itu kan, teriakan itu menghilang. Ronnie pun akhirnya sangat berani untuk melihat ke jendela. Ronnie melihat yang sangat berdarah, di mana teman-temannya sudah menjadi mereka semua berlumuran darah. Ronnie melihat itu langsung tercengang dan jatuh ke lantai karena suaranya yang keras, hingga dia mendengar suara langkah Poci. Dia bersembunyi di bawah kasur seperti tadi. Dia hanya bisa melihat belah kakinya penuh dengan darah. Terus dia melihat saat Poci mau keluar, mulutnya sangat berdarah. Itu membuat Ronnie sangat ketakutan. Saking ketakutannya, dia tidur di bawah kasur usang itu dan tidak di kasurnya. Ini kita terlalu lama di atas ya guys. Kita sambil main yang lain yuk. Oke, lanjut. Terus tangisan yang tak terhenti keluar seketika. Lalu dia mendengar suara-suara aneh seperti tolong. Ronnie yang tiba-tiba melihat arwah yang seperti orang, ya seperti hantu wanita itu. Wanita itu bilang untuk berhati-hati dengan Poci itu. Entah mengapa atau kenapa, Ronnie malah tidak takut sama sekali dengan artikel itu. Dia memberanikan diri untuk membantah dan lebih mempercayai tekadnya yang sudah bulat untuk keluar. Tapi dia ingat kalau dia dikunci oleh teman-temannya. Tapi beruntungnya ternyata kunci itu telah terbuka. Entah siapa yang membuka, tapi ada bercak darah yang dia kenal, bercak teman-temannya. Entah mengapa dan maksud apa, atau memang teman-temannya sangat ingin dia, dan dia berhasil keluar, istilah kata. Tapi Poci itu selalu datang. Akhirnya dia bersembunyi terus menerus di situ. Ternyata Poci itu adalah temannya. Mereka hanya mengeprank. Tapi saat teman-temannya pulang sebentar untuk melakukan hal, teman-teman itu melihat mayat dari Ronnie. Entah apa yang bisa mereka katakan, tapi mereka hanya bisa melihat dengan tatapan aneh, karena seharusnya Ronnie masih hidup kan? Jawab Clara dan mengasih pertanyaan dengan gegek. Terus dia bilang, dan teman-temannya bilang mereka hanya bisa bilang, atau lebih tepatnya tidak menjawab apa-apa, dan kata lain mereka tidak tahu apapun. Tapi Ronnie yang sudah di prank parah, nggak kayak gitu.
Kan tahu nggak kenapa Roni bisa menjadi mayat? Karena dia melakukan percobaan. Karena di situ juga ada bis. Jadi dia melakukan itu. Maka dari itu hantu Roni yang tidak tahu kebenaran akan pengeperangan itu, dia marah, campur aduk. Tiba saat waktu Roni dimakamkan, Roni diselimutin banyak sekali kain putih yang menutupi seluruh wajahnya. Lebih tepatnya tidak hanya badannya kecuali wajahnya. Terus tangannya seperti lipat gitulah, lipat. Dan juga atasnya diikat karena selalu lepas dan tidak bisa diapa-apakan juga. Teman-teman Roni yang melihat itu hanya bisa mendoakan dan minta maaf seberat-beratnya kepada orang tua Roni. Kalian tahu kan, Roni Amit Hamid dalam keadaan penasaran, dia pun menghantui mereka. Teman-temannya selalu datang ke kuburannya membawa bunga melati. Roni yang melihat itu menganggap mereka hanyalah bergurau dan senang akan dia. Karena itu Roni langsung saja jadi hantu yang sangat seram atau pocong. Dia menghantui teman-temannya hingga ke rumahnya. Banyak teman-temannya sudah tak kuat dan akhirnya melakukan hal yang sama seperti Roni. Dan tiba-tiba teman-temannya atau yang ngeprank itu dinyatakan di tempat kejadian Roni situ juga. Gimana nih guys? Maaf ya banyak yang ku sensor dengan kayak gitu karena aku nggak bisa terlalu menjelasin lebih detail, takutnya kena hak cipta dan sebagainya lainnya. Dan terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Kalau kalian mau lanjut, jangan lupa tulis komen lanjut. Semangat terus. Dadah guys. Bye.